Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Basa Faisal Rahman, NPM 232170103 dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tutorial terkait sistematika karya ilmiah. Sebelumnya, apa itu sistematika karya ilmiah? Sistematika karya ilmiah adalah susunan atau tata cara penulisan yang terstruktur dan logis dalam menyusun sebuah karya ilmiah, mencakup bagian-bagian pokok mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu halaman judul. Halaman judul merupakan wajah awal dari sebuah karya ilmiah yang harus mencerminkan isi penelitian secara singkat dan jelas. Judul penelitian sebaiknya mencakup inti dari topik yang dibahas dan menarik perhatian pembaca. Selain itu, nama penulis, nama institusi, dan tahun penyusun harus dicantumkan untuk menunjukkan identitas karya tersebut. Yang kedua, yaitu abstrak. Abstrak adalah bagian yang memberikan gambaran keseluruhan karya ilmiah dalam bentuk ringkasan. Komponen penting dalam abstrak mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Latar belakang menjelaskan konteks dan pentingnya topik penelitian. Tujuan menyampaikan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Metode menguraikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian seperti eksperimen, survei, atau studi pustaka. Hasil menguraikan temuan utama secara singkat. Kesimpulan menyajikan hasil akhir dan implikasinya. Abstrak membantu pembaca memahami inti penelitian tanpa harus membaca keseluruhan teks. Yang ketiga, yaitu kata pengantar. Bagian ini digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah. Selain itu, penulis dapat menyampaikan harapan agar karya ini memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan dunia akademik. Yang keempat, yaitu daftar isi. Daftar isi berfungsi sebagai panduan navigasi yang membuat semua bagian dalam karya ilmiah beserta nomor halamannya. Dengan adanya daftar isi, pembaca dapat dengan mudah menemukan bagian tertentu dari karya ilmiah tanpa harus mencari secara manual. Selanjutnya, yaitu membuat bab 1 sampai 5. Bab 1, pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal yang menjelaskan dasar-dasar penelitian. Subbabnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang menyajikan masalah atau fenomena yang melatar belakangi penelitian. Rumusan masalah merumuskan pertanyaan spesifik yang ingin dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian menguraikan hasil akhir yang ingin dicapai. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi teoritis maupun praktis dari penelitian ini bagi pembaca, peneliti lain, dan masyarakat luas. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian ini menjanjikan ulasan dari literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan dasar ilmiah yang kuat dan menunjukkan kesenjangan yang diisi oleh penelitian ini. Penulis harus menguasai teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian. Bab 3, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara rinci sehingga pembaca dapat memahami proses pengumpulan dan analisis data. Unsur-unsurnya meliputi jenis penelitian, instrumen, sampel, dan populasi, dan yang terakhir teknik analisis data. Lalu jenis penelitian, kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Instrumen, alat yang digunakan seperti kuesioner, wawancara, atau observasi. Sampel dan populasi menjelaskan siapa atau apa yang menjadi objek penelitian serta bagaimana sampel dipilih. Teknik analisis data menguraikan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data menjadi kesimpulan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bagian ini menamparkan hasil penelitian secara objektif dan membahasnya berdasarkan teori yang telah dibahas sebelumnya.
Hasil data yang diperoleh dari penelitian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi. Pembahasan. Penulis harus menganalisis dan menghubungkan hasil tersebut dengan kerangka teori, serta membahas implikasi secara kritis. Yang terakhir, bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas. Sementara itu, saran memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya atau penerapan hasil penelitian. Saran juga dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait seperti akademisi, praktisi, atau pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya, ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan referensi yang digunakan selama proses penelitian. Penyusun daftar pustaka harus mengikuti format standar tertentu, misalnya APA atau MLA, untuk memastikan keakuratan dan keabsahan sumber yang digunakan. Hal ini penting untuk menjaga integritas ilmiah dan menghindari plagiarisme. Dan langkah terakhir yaitu lampiran. Jika ada, lampiran berisi materi tambahan yang mendukung isi karya ilmiah seperti kuesioner, tabel data, atau dokumen lain yang relevan. Lampiran memudahkan pembaca untuk memahami proses dan hasil penelitian lebih mendalam. Sistematika karya ilmiah yang disusun secara baik dan benar tidak hanya memudahkan penulis dalam menyampaikan ide, tetapi juga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan kontribusi penelitian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.